mana-mana di dunia, kemungkinan kejahatan selalu ada. Itu sebabnya polisi atau unit berseragam serupa biasanya dikerahkan untuk menjaga perdamaian di antara penduduk setempat. Namun, situasinya berbeda di Nigeria. Karena warga sekitar merasa polisi di sana tidak bisa diharapkan melindungi mereka dari kegiatan kriminal, mereka mengharapkan Zangbeto melindungi mereka. Mereka percaya Zangbeto adalah dewa penjaga mereka di malam hari di antara orang Ogu atau Egun di Benin, Togo, dan Nigeria. Sebagai lembaga polisi dan perdamaian tradisional, kultus Zangbeto bertugas menjaga hukum dan adat serta memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat Ogu. Mereka sangat dihormati dan bertindak sebagai pasukan polisi tidak resmi yang berpatroli di jalan-jalan terutama pada malam hari, mengawasi orang dan harta benda, melacak penjahat dan menangkap mereka serta mengirim mereka ke masyarakat untuk dihukum. Awalnya dibuat untuk menakut-nakuti musuh, Zangbeto akan berkeliaran di jalanan untuk melacak pencuri dan penyihir serta untuk melindungi hukum dan adat istiadat masyarakat setempat. Zangbeto adalah istilah bahasa Gun yang berarti, orang malam, atau penjaga malam. Zangbeto mengenakan kostum khusus yang terbuat dari bahan jerami, rafia atau benang kecil yang diikat menjadi satu dan terkadang diwarnai dengan warna yang sangat cerah. Menurut kepercayaan tradisional, berpakaian seperti ini memungkinkan tubuh mereka dihuni oleh makhluk halus yang memiliki pengetahuan khusus tentang perilaku masyarakat setempat. Namun menurut legenda Ogu mereka mengklaim mengatakan bahwa tidak ada manusia di balik kostum tersebut, hanya roh malam. Zangbeto dikatakan membangkitkan kekuatan yang menghuni bumi jauh sebelum kemunculan manusia dan memberikan sumber kebijaksanaan dan kontinuitas bagi orang Ogu. Dalam budaya Ogu, Zangbeto adalah penjaga keamanan tradisional atau polisi di komunitas mereka. Mereka dikatakan membentuk perkumpulan rahasia yang hanya bisa dihadiri oleh pengikut dan pemuja Zangbeto atau Fodo. Zangbeto dianggap memiliki kemampuan spiritual dan magis, seperti menelan pecahan kaca tanpa melukai diri sendiri dan menakutkan bahkan menyihir. Zangbeto juga dirayakan dalam festival yang dihadiri oleh banyak pengikutnya. Pria dan wanita berpakaian upacara putih bernyanyi dan menari mengikuti irama genderang dan para pengikutnya akan mengolesi Zangbeto dengan minyak tanah sebelum membakarnya. Beberapa orang Nigeria yang frustrasi dengan kejahatan dan korupsi mengatakan bahwa menghidupkan kembali tradisi ini dapat mencegah kegiatan kriminal. Pertunjukan dalam rangka festival ini diyakini membantu menanamkan ketakutan dan rasa hormat. Festival semacam ini biasanya dihadiri oleh sekitar 2.000 orang di wilayah pesisir Ajido Kabupaten Lagos yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Bagi penduduk setempat, festival semacam itu merupakan salah satu acara terpenting dalam kalender keagamaan setempat. Pemimpin pemerintahan Ajido, Aholu Sahid Adamson, menggambarkan Zangbeto sebagai simbol otoritas etnis Ogu dan simbol keselamatan seluruh masyarakat. Orang-orang Ogu mendiami wilayah pesisir Nigeria, Benin, dan Togo. Wilayah Afrika Barat pernah dikenal sebagai pantai budak karena selama berabad-abad sejumlah orang diambil dari sana untuk dijadikan budak. Selain perdagangan budak, tanah masyarakat Ogu juga terkenal dengan fodo yang banyak dipraktikkan di sana. Penggunaan Zangbeto konon sudah ada sejak abad ke-17. Bagi masyarakat Ogu, Zangbeto berfungsi sebagai polisi dan pengadilan adat seperti menangani kasus seperti pencurian. Semua penduduk setempat takut pada Zangbeto dan mereka percaya mereka dapat mendapat masalah jika melanggar peraturan.
Keyakinan mengatakan bahwa hukuman Zangbeto dapat berkisar dari membayar denda hingga mengusir seseorang dari desa. Pihak berwenang Nigeria semakin toleran terhadap perayaan festival Zangbeto dan kepercayaan yang mendasarinya selama tidak bersifat kriminal. Festival Fodo Zangbeto didukung oleh pemerintah setempat dan biasanya dihadiri oleh pejabat pemerintah. Peralihan ke Zangbeto dan tokoh tradisional lainnya untuk mengurangi beban pihak berwenang, secara luas menggambarkan orang Nigeria mulai kehilangan kepercayaan pada polisi dan sistem peradilan. Saat kejahatan meningkat, beberapa mengatakan institusi tradisional seperti Zangbeto harus dihidupkan kembali. Meskipun mayoritas orang Nigeria beragama Kristen atau Muslim, kepercayaan tradisional tetap kuat. Ada juga yang mengatakan bahwa dalam menghadapi korupsi yang merajalela, penguasa harus mengambil sumpah jabatan dengan bersumpah kepada Tuhan-Tuhan tradisional dan bukan dengan Alkitab atau Al-Quran. Pentingnya pertimbangan budaya dalam menilai dinamika mekanisme kontrol sosial dan teori dalam upaya mengembangkan model kontrol sosial yang efektif untuk berbagai jenis masyarakat tidak bisa terlalu ditekankan. Keunikan masyarakat dan keragaman dalam norma-norma yang membimbing mereka, sistem nilai tidak dapat diabaikan dalam pembuatan model kontrol sosial mereka. Adopsi dan penerapan model kontrol sosial kesatuan atau identik untuk setiap masyarakat tidak mampu menghasilkan hasil yang sama nyatanya. Bahkan dalam ruang sosial budaya Nigeria, yaitu relatif homogen dalam hal pandangan dunia dasar, ada begitu banyak keragaman dalam sistem nilai yang model kontrol sosial yang serupa mungkin tidak mencapai kemanjuran yang sama di wilayah yang berbeda. Keberhasilan atau kemanjuran Zangbeto sebagai alat kontrol sosial terutama berasal dari fakta bahwa itu sangat dalam berakar pada tradisi budaya dan sistem kepercayaan suku Ogu.